Indonesia mulai merasakan sumber daya manusia. Kereta yang tidak hanya kompetitif dari segi harga, tetapi juga unggul dalam kualitas. Salah satu pencapaian paling mencolok datang dari Australia. Pada tahun 2023, Inka memenangkan kontrak pengadaan 100 unit kereta barang untuk wilayah Queensland dengan nilai sekitar 4,5 triliun. Kereta ini dirancang khusus untuk mengangkut batu bara dan biji besi dengan spesifikasi ketat, panjang 75 meter, lebar 2,5 meter, dan kapasitas hingga 90 ton. Kepercayaan dari Australia bukan hal yang mudah diraih. Negara ini dikenal memiliki standar keselamatan dan efisiensi yang sangat tinggi. Namun Inka berhasil membuktikan bahwa produk Indonesia mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi. Pengiriman batch pertama pada Juli 2023 menjadi bukti bahwa Indonesia benar-benar telah naik kelas. Tidak hanya Australia, Selandia Baru juga mempercayakan kebutuhan logistiknya kepada Inka melalui pemesanan kereta tipe flat container wagon senilai sekitar 1,9 triliun rupiah. Pengiriman dilakukan secara bertahap, menunjukkan hubungan kerjasama yang semakin erat. Di Asia Tenggara, Filipina menjadi pelanggan setia. Melalui kerjasama dengan Philippine National Railways, Inka mendapatkan kontrak pengadaan kereta penumpang dan lokomotif diesel.
Fakta bahwa Filipina kembali memesan setelah pembelian sebelumnya menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kualitas produk Indonesia. Sementara itu, Bangladesh menjadi salah satu mitra terlama Inka. Sejak tahun 2005, negara tersebut telah menggunakan ratusan gerbong buatan Indonesia. Kerjasama terbaru bahkan mencapai sekitar 25 triliun untuk pengadaan 250 unit kereta penumpang, salah satu kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan. Lebih menarik lagi, negara maju seperti Singapura pun tidak ragu memilih Inka sebagai salah satu pemasoknya, meskipun memiliki standar teknis yang sangat ketat. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kualitas produk Indonesia telah diakui secara global. Ekspansi Inka juga menjangkau Afrika. Nigeria dan Kongo menjadi bagian dari pasar yang terus berkembang dengan nilai kontrak mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Afrika kini menjadi target ekspansi strategis berikutnya. Namun, semua pencapaian itu terasa seperti pembuka ketika kabar besar datang dari Eropa. Swiss, pusat teknologi perkeretaapian dunia, justru memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Melalui kontrak dengan Swiss Federal Railways, Inka memperoleh pesanan 10 unit lokomotif listrik bertenaga 6.000 horsepower dengan nilai sekitar 3,6 triliun rupiah. Ini bukan sekadar proyek, ini adalah simbol pengakuan. Ketika negara yang selama ini menjadi acuan teknologi justru membeli dari Indonesia, maka tak ada lagi alasan untuk meragukan kemampuan industri nasional. Di dalam negeri, peran Inka juga sangat vital. Program modernisasi transportasi nasional terus mendorong permintaan, mulai dari kereta SS New Generation hingga kereta eksekutif kelas atas. Inka menjadi tulang punggung transformasi transportasi Indonesia. Semua ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Indonesia tidak lagi berada di pinggiran industri global. Indonesia kini berada di arena utama, bersaing langsung dengan raksasa dunia seperti Cina, Jepang, dan Jerman. Mungkin masih ada yang meremehkan, mungkin masih ada yang belum percaya, namun fakta berbicara jauh lebih keras daripada opini. Dari Madiun hingga Banyuwangi, dari Asia hingga Eropa, kereta buatan Indonesia kini melaju di rel-rel dunia. Malaysia mungkin melihat perkembangan ini dengan perasaan campur aduk. Namun bagi Indonesia, ini bukan soal perbandingan. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil. Bukti bahwa dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, sebuah negara mampu mengubah nasibnya. Dulu Indonesia hanya dikenal sebagai pasar. Kini Indonesia adalah produsen. Dulu hanya menjadi penonton. Kini menjadi pemain utama. Dan yang paling menarik, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Apa yang kita lihat hari ini bukanlah puncak, melainkan sebuah permulaan.